Apa kabar kalian semua? Kembali lagi di Let Movie. Di video kali ini kita akan bahas alur cerita film yaitu Last Sunrise. Sesuai namanya, film ini bercerita tentang matahari yang terbit untuk terakhir kalinya. Dan bumi pun menjadi gelap. Penasaran? Oke, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang peneliti antariksa yang bernama Sun Yang. Dia dibangunkan oleh jam tangan pintarnya yang bernama Ilsa. Sun Yang memulai harinya yang sama dengan hari-hari sebelumnya untuk menganalisis data dari satelit Helios dan memperbarui website miliknya. Dia menemukan data tentang bintang yang bernama KIC 846 yang tiba-tiba menghilang secara misterius. Lalu, di salah satu media televisi, Sun Yang ingin meminta pendapat kepada orang yang bernama Wang Yun tentang bintang KIC 846 yang menghilang secara misterius. Sun Yang juga mengatakan dia menemukan fluktuasi di cahaya dan gelombang gravitasi matahari ada koreksi 96% terhadap bintang KIC 846 itu. Namun, sayangnya Wang Yun tidak memberitahu tentang bintang KIC 846. Bahkan, Wang Yun pun berkata, dia tak pernah mendengar bintang yang bernama KIC 846. Keesokan harinya, Sun Yang dibangunkan oleh jam tangan pintarnya karena ada peringatan darurat. Ilsa memberitahu Sun Yang kalau intensitas cahaya matahari menurun 15% dan akan terus menurun. Ilsa juga memberitahu informasi bahwa menghilangnya bintang KIC 846 bukanlah sebuah kebetulan. Lalu Sun Yang bergegas untuk menghubungi Wang Yun. Sun Yang mengetahui kalau Wang Yun menyembunyikan sesuatu. Ternyata Wang Yun mengetahui tentang menghilangnya bintang KIC 846. Sun Yang bertanya apakah nasib matahari kita akan sama dengan KIC 846. Namun Wang Yun tidak menjawabnya. Wang Yun mengalihkan topik pembicaraan mereka dengan bertanya, andai ini adalah akhir dunia, apa yang akan kau lakukan? Lalu Wang Yun memberi Sun Yang alamatnya yang berada di antara distrik 1 dan 2. Akhirnya Sun Yang pergi ke kamar tetangganya yang bernama Chen Mu untuk melihat matahari melalui jendela miliknya. Terlihat matahari yang mulai berkedip-kedip dan mulai kehabisan tenaga hingga akhirnya seisi bumi menjadi gelap. Dan itulah saat ketika matahari terbit untuk terakhir kalinya. Dan dengan bergegas Sun Yang pergi ke minimarket untuk mengambil peta dan persediaan makanan. Orang yang terlihat kebingungan dan tidak mengetahui bahwa matahari telah menghilang. Saat ingin kembali, di tengah perjalanan Sun Yang dibegal dan mengakibatkan kaki Sun Yang mengalami cedera. Saat sampai di rumah, Sun Yang bergegas untuk mengemasi barang-barangnya. Sementara itu, tetangga Sun Yang yaitu Chen Mu terus meminta bantuan kepada Sun Yang untuk menghubungi orang tuanya. Namun tidak ada yang bisa dilakukan, sinyal pun tidak ada. Karena kereta api di stasiun terhenti dan taksi tidak dapat dihubungi, akhirnya Sun Yang pergi bersama Chen Mu menggunakan mobil milik Chen Mu. Dengan syarat, Sun Yang harus mengantar Chen Mu ke tempat orang tuanya. Sesampainya di sana, mereka bertemu pasangan yang cukup ramah dan tak lama kemudian Wang Yun datang. Mereka saling bercerita dan melupakan sejenak tentang matahari yang menghilang. Saat sedang tertidur, Sun Yang kembali terbangun lalu pergi ke suatu ruangan untuk berbicara bersama Wang Yun. Sun Yang bertanya bagaimana matahari itu bisa menghilang. Dan simulasi data, gravitasi dan cahaya matahari menurun di luar dugaan. Sistemnya memprediksi adanya sebuah lubang hitam atau black hole yang akan muncul di tengah matahari. Lubang hitam ini memiliki kesamaan 96% dengan lubang hitam yang menelan bintang KIC 846. Setelah matahari menghilang, semua planet akan meninggalkan orbitnya dan sistem tata surya akan hancur berhamburan.
Sistem galaksi Bima Sakti akan menghilang dari alam semesta. Lalu Wang Yun kembali memberikan Sun Yang alamat jika ingin selamat. Akhirnya Sun Yang dan Chen Mu kembali melanjutkan perjalanan mereka. Tujuan mereka selanjutnya adalah ke rumah orang tua Chen Mu yang berada di distrik 2. Sesampainya di rumah orang tua Chen Mu, dia terlihat bersedih. Chen Mu sedikit bercerita tentang masa kecil dia di mana orang tuanya selalu bertengkar. Sun Yang berjalan dari tempat itu pergi ke suatu ruangan. Sun Yang terkejut ternyata kedua orang Chen Mu telah tewas terbunuh sambil menggenggam sebuah surat. Sun Yang kembali mengambil surat itu dan memberikannya kepada Chen Mu. Dan isi surat itu adalah permintaan maaf dari ayahnya. Lalu Sun Yang mengajak Chen Mu pergi bersamanya untuk pergi ke distrik 4. Saat di perjalanan, kaki Sun Yang mengalami infeksi. Chen Mu yang tidak bisa menyetir meminta Sun Yang untuk mengajarinya. Sempat mengalami sedikit kesulitan, akhirnya Chen Mu berhasil dan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun sialnya, Chen Mu salah jalan yang mengakibatkan mereka malah sampai di distrik 3 karena Sun Yang juga ketiduran. Dan baterai mobil mereka pun mulai melemah karena tidak ada pasokan tenaga surya. Akhirnya mereka menemukan tempat di mana listrik masih tersedia. Akhirnya mereka pergi ke tempat itu untuk mengisi daya mobil mereka. Di tempat itu terdapat nenek-nenek dan kakek-kakek yang cukup ramah. Mereka memberikan minuman yang hangat. Sun Yang cukup waspada, namun kakek itu membuktikannya kalau dia itu orang yang baik. Sun Yang keluar bersama kakek itu untuk mengisi daya mobilnya. Sementara nenek itu memberikan air hangat kepada Chen Mu untuk membersihkan wajahnya. Saat masih berada di kamar mandi, Chen Mu mendengar keributan di luar dan akhirnya kakek dan nenek itu mencuri mobil mereka. Sun Yang mulai putus asa karena kakinya bertambah parah dan meminta Chen Mu untuk pergi meninggalkannya. Namun Chen Mu menolaknya dan memberikan semangat kepada Sun Yang. Akhirnya mereka berangkat dengan berjalan kaki. Sun Yang cukup kesulitan saat pergi berjalan. Akhirnya mereka beristirahat sambil memakan mie dan melihat bintang-bintang. Langit malam terlihat sangat indah karena bumi sudah tidak memiliki orbit dan melayang-layang bebas di angkasa. Akhirnya, mereka sampai di tempat yang masih memiliki tenaga listrik. Di tempat itu, mereka juga menemukan mobil mereka. Dan terlihat orang-orang itu membunuh kakek dan nenek itu. Sun Yang menyuruh Chen Mu untuk melarikan diri. Lalu Sun Yang mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian untuk memberikan kesempatan kepada Chen Mu untuk melarikan diri. Namun Chen Mu kembali ke tempat itu untuk menyelamatkan Sun Yang. Chen Mu berhasil mengeluarkan Sun Yang dan orang itu mengejar mereka berdua. Dan untungnya mereka berhasil meloloskan diri. Namun sialnya Sun Yang terkena tembakan. Mereka sampai di kota kecil namun tidak ada siapa-siapa di sana. Mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka dan akhirnya mereka sampai ke distrik 4. Sun Yang melihat asap putih dan mencium bau belerang. Dan ternyata itu adalah energi panas bumi. Inti bumi menciptakan energi besar melalui fusi nuklir. Dan semua energi ini mampu menyokong kehidupan manusia miliaran tahun. Manusia tidak benar-benar punah. Manusia dapat hidup miliaran tahun lamanya tanpa matahari dengan memanfaatkan inti panas bumi. Mereka meninggalkan tanda jalan untuk memberikan orang-orang petunjuk. Sialnya, tenaga mobil mereka habis dan mobil mereka pun berhenti. Oksigen juga mulai menipis. Untungnya, mereka masih memiliki pasokan oksigen walaupun tidak seberapa.
Sun Yang yang sudah kehilangan kesadaran, Chenmu juga mulai merasa lemas. Tiba-tiba ada mobil yang berhenti di samping mobil mereka, dan ternyata mereka adalah pasangan yang tadi mereka jumpai sewaktu di rumah Wang Yun. Pasangan itu memindahkan Sun Yang dan Chenmu ke mobil mereka. Di akhir film ini kita didengarkan suara dari radio yang mengatakan saat ini mereka konstruksi pada cagar alam panas bumi. Dan tak lama lagi mereka akan menyediakan rumah bawah tanah untuk semua orang. Pada saat ini bumi menjadi planet yatim berkelana melewati luasnya ruang antar bintang. Secara ajaib, lintasan bumi menuju tetangga terdekat, yaitu galaksi sistem Alpha Centauri. Di rumah baru kita akan ada 3 matahari yang menunggu kita. Oke, thank you banget buat kalian yang sudah nonton hingga akhir video ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Let Movie. Like video ini jika kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.